the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, kali ini aku akan sedikit mengupas tentang godaan setan atau gangguan jin dengan doa. Jadi kita harus misalnya diganggu jin atau kita disantet orang, kita harus punya doa-doa untuk penangkalnya. Juga kita jangan sampai kita ngikutin apa yang mereka minta, apa yang mereka perintahkan. Kadang-kadang mereka itu juga mau membunuh kita, yang merasa kita itu lawannya gitu. Tapi kalau kita percaya pada Allah, sesungguhnya kita akan dilindungi. Jangan sampai kita percaya sama yang gitu-gituan, yaitu jin atau setan, karena mereka adalah statusnya lebih rendah daripada manusia. Oke. Di sini saya akan bacakan innahu laisa lahu saitona alal ladzina amanu wa alar rabbihim ya tawakkalun. Jadi sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuatannya, apalagi dia akan menyerang orang-orang yang beriman. Ya, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuatannya atau atas orang-orang yang beriman, dan bertawakallah kepada Tuhanmu. Jadi kita orang-orang yang beriman diganggu setan atau diserang sama santet, insya Allah nggak akan bisa ya. Ya mudah-mudahan orang yang melakukan itu, atau dia melakukan sendiri, atau bekerja sama dengan dukun ya, yang mengatasnamakan seorang kiai atau seorang ustadz yang melakukan itu, mudah-mudahan mereka disadarkan oleh Allah, karena mereka melakukan itu dengan didalangi oleh jin atau setan. Gangguan setan atau jin kafir atau fasik terhadap anak cucu Adam dapat dari luar jasad atau merasuk ke dalam jasad manusia. Mereka melakukan gangguan dengan suara, aroma, gerakan, adanya kekuatan di suatu tempat, juga gangguan fisik seperti sakit pada bagian-bagian tertentu. Bahkan dapat mempengaruhi jiwa manusia. Saya sendiri pernah diancam sama seseorang. Itu padahal orang dekat saya. Dia bilang pokoknya kamu harus gila. Kalau nggak gila kamu mati. Nah, apa tujuannya? Ya tujuannya memang memiliki apa yang saya miliki, kayak harta atau apa, kan semua harta itu adalah titipan Allah ya, titipan Allah. Jadi kalau apapun orang itu pingin memiliki atau memaksa memiliki, kalau Tuhan nggak berkehendak nggak bisa. Tapi kalau itu dipaksa dengan jin atau setan juga nggak bisa, karena semua itu amanah dari Allah yang harus kita laksanakan. Amanah itu dengan semestinya kita melakukan sesuatu yang memang kita dapatkan dari hasil kerja, dari apa yang kita dapatkan, itu semuanya titipan dari Allah. Jadi kita harus melakukannya dan menggunakannya dengan cara-cara yang memang diridhoi Allah. Masya Allah ya. Allah memberikan petunjuk bagi kita dalam melawan gangguan syaitan dengan cara berlindung kepada Allah dan kejahatan mereka. Dan itu kita selalu dilindungi kalau kita selalu berpasrah dan berserah diri pada Allah. Jadi kita nggak boleh juga putus asa. Jadi untuk para saudaraku, telah tiba saatnya bagi Anda untuk menjauhi praktek-praktek terapi gangguan jin dengan cara-cara musyrik ya, dengan cara-cara musik. Itulah cara yang Islami untuk menghadapi segala godaan tipu daya syaitan. Jadi kita
jangan sampai itu kalaupun kita menanggulangi dengan cara-cara yang islami ya. Insya Allah kalau kita nggak musyrik, nggak syirik, nggak fasik ya, kita iman dan percaya sesungguhnya pertolongan Allah pasti datang. Kalau kita itu kita dilukai, kita teraniaya dengan cara apapun, apalagi dengan cara yang sifatnya diganggu setan, jin, atau disantet ya. Mudah-mudahan orang yang melakukan itu disadarkan dan jangan sampai terus-menerus melakukannya, karena itu akan menghancurkan dia sendiri. Insya Allah dia akan hancur ya. Ya Allah, aku sungguh sebagai hambamu, anak seorang hambamu, dan anak seorang hamba perempuanmu, anak seorang hamba laki-lakimu. Ya Allah, ampunilah dosa aku ya Allah. Jangan sampai aku diperlakukan tidak adil pada orang-orang sesama ciptaanmu. Ya, jadi kadang-kadang kita dilakukan atau diserang, kadang-kadang sore itu mereka melakukan ritual-ritual seperti itu, dan datangnya itu kadang malam ya, setengah 12 malam sampai jam 1 kayak gitu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sering merasakan dan sering diperlakukan seperti itu. Ya sakit memang, tapi ya udah kita pakai terapi yang memang benar-benar religi, yang benar-benar islami, yang benar-benar kita percaya pada Allah yang maha pengasih lagi penyayang, dan maha pengampun dan maha menolong pada hamba-hambanya yang teraniaya. That's all about my content this afternoon. Saya mengungkapkan sebagai curhatan sore ini, juga sebagai solusi buat teman-teman. Kalau memang itu jangan sampai pergi ke dukun, jangan sampai pergi ke kiai, kita nggak melakukan apa-apa dan mereka menjanjikan akan menyerang musuh-musuh kita dengan cara-cara yang negatif. That's all about my content. Have a nice afternoon. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.